Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Haji Agrias, NIM 6304020064. Baik, di sini saya akan mempresentasikan makalah dari saya yang berjudul Pengaruh Pemasaran Digital dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Pembelian. Studi kasus konsumen TikTok Shop di UIN Salatiga. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Terdapat latar belakang. Seiring perkembangan zaman, banyak sekali toko rentil online maupun offline yang muncul di Indonesia, baik melalui media sosial maupun di situs-situs web. Selanjutnya ada rumusan masalah, ada tujuan, dan untuk tujuan sendiri ada dua, yaitu yang pertama untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antar keputusan kerja dan kinerja karyawan. Yang kedua untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antar loyalitas dan kinerja karyawan. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Ini bisa dilihat sendiri ya, sudah saya tampilkan di layar yang telah saya tampilkan. Selanjutnya ada sistemasi penelitian. Yang bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metode penelitian, bab 4 analisis data, dan bab 5 penutup. Langsung saja ke bab 2, landasan teori. Yang pertama ada Talaah Pustaka. Talaah Pustaka terdiri dari penelitian terdahulu yang disajikan secara ringkas dan memiliki kaitan dan penelitian yang akan dilakukan ini. Selanjutnya ada kerangka teori. Di kerangka teori ada beberapa rumusan. Yang pertama, permasalahan digital. Permasalahan digital atau digital marketing adalah kegiatan pemasaran termasuk branding yang menggunakan berbagai media basis web seperti blog, website, email, e-words, ataupun jaringan sosial. Selanjutnya ada kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan merupakan salah satu elemen penting yang menjadi pertimbangan bagi pelanggan dalam melakukan pembelian suatu produk. Selanjutnya ada kerangka pemikiran. H1, H2. Kerangka pemikiran tersebut dari kajian teori tentang pengaruh antar masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Selanjutnya ada hipotesis, berdasarkan pada latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, serta tinjauan pustaka yang telah diuraikan dalam penelitian ini. Maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada pengaruh digital marketing terhadap keputusan pelanggan. Selanjutnya yang kedua ada pengaruh kualitas pelayanan terhadap keputusan konsumen. Baik, selanjutnya kita langsung ke bab 3. Di bab 3 ada metodologi penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Arigato, penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang sesuai dengan namanya. Banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan hasilnya. Selanjutnya ada lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Kampus 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Salatiga. Waktu penelitian ini dimulai pada Februari 2023 sampai selesai. Yang selanjutnya ada populasi dan sampel. Yang pertama ada populasi. Menurut Sugiono, populasi merupakan wilayah
generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan penelitian untuk dikaji dan selanjutnya akan ditarik sebagai kesimpulan. Yang kedua ada sampel. Setelah menentukan populasi, selanjutnya menentukan pengambilan sampel. Sampel menurut Sugiono, sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan hal utama yang terpenting dalam melakukan penelitian ini, karena tujuan utama penelitian yaitu mengumpulkan data dan beberapa macam teknik pengumpulan data antara lain observasi, wawancara, kuesioner, dokumentasi, atau gabungan dari ketepatan. Dan selanjutnya ada skala pengukuran. Menurut Ghazali, pengukuran merupakan suatu proses di mana suatu angka atau simbol diletakkan pada karakteristik sesuai dengan alur atau prosedur yang telah ditetapkan. Terus selanjutnya ada definisi dan konsep observasi. Ada beberapa variabel. Yang pertama yaitu ada variabel penelitian. Observasi variabel merupakan batas yang dipakai untuk menghindari perbedaan interpretif dari variabel yang digunakan. Terdapat dua variabel digunakan dalam penelitian ini. Di antaranya ada variabel independen atau bebas, adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain. Terus selanjutnya ada variabel dependen. Menurut Sugiono, variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Selanjutnya ada pengukuran variabel, dan ini bisa dilihat di layar. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner atau angket dalam pengumpulan data dalam setiap variabel yang ada. Angket dibuat dengan memperhatikan teori atau konsep yang telah diselesaikan dengan kondisi studi khusus. Selanjutnya ada analisis data penelitian. Berdasarkan hasil data penelitian variabel yang diperoleh, maka penelitian akan menggunakan pengujian sebagai berikut. Yang pertama, uji instrumen penelitian. Ada uji validitas, uji reliabilitas, dan selanjutnya metode analisis. Analisis data yang dilakukan adalah analisis data kualitatif, dilakukan dengan beberapa langkah antara lain. 1. Uji statistik deskriptif. Menurut Ghazali, statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata atau mean. Selanjutnya ada uji instrumen, ada uji reliabilitas, dan uji validitas. Yang ketiga, uji asumsi klasik. Yang pertama, uji multikolenialitas. Uji multikolenialitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya kolerasi antara variabel bebas. Yang selanjutnya uji heteroskedasitas. Uji ini merupakan suatu uji yang bertujuan mempengaruhi apakah dalam model regresi terjadi tindakan varians dari residual atau pengamatan ke pengamatan yang lain. Yang selanjutnya uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Selanjutnya ada uji ketepatan model. Dalam uji ini ada beberapa uji, seperti uji fase, uji secara serempak. Terus ada uji R2 atau uji koefisien dalam diskriminasi. Selanjutnya ada uji hipotesis.
Dalam uji ini terdapat uji secara individual. Uji statistik digunakan untuk mengetahui beberapa jauh tingkat signifikan variabel independen secara individual atau sendiri-sendiri mempengaruhi variabel dependen. Selanjutnya yaitu alat analisis. Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif dan uji statistik menggunakan software SPSS 23. SPSS merupakan program komputer yang digunakan dalam membantu proses pengolahan data statistik secara cepat dan tepat dan menghasilkan output yang dikehendaki oleh pengambilan keputusan. Sekian dari saya, bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.